Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim. Idinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa tahirin wal mujahidina ma ba'du ilallah. Jamaah grup 12 Sumatera Utara yang dirahmati Allah rahimakumullah. Insyaallah dalam perjalanan kerohanian kita mencapai titik keumatan kepada Allah, memperjalankan rohani kita sama artinya memperjalankan ruh bagi hayatnya Allah. Artinya untuk menjadi kodrat yang bermartabat sifat. Hanya dengan kodrat yang bermartabat sifatlah bisa seseorang mendekati Allah. Tidak ada lagi kodrat-kodrat lain selain dari kodrat sifat, yang mana kodrat sifat ini bersifatnya Allah untuk menjadi keumatan bagi dirinya, yaitu hamba. Sebagaimana yang telah kita perjalankan selama ini, dari 4 makom batin Allah telah menjadi wujud nafsiyah, maka menjadilah wujud sifat bagi Allah, yang mana berkodratkan sifat zat Allah pada salbiyah dan bersifatnya Allah pada sifat nurnya adalah ma'nawiyah, dan bersifat kodrat diri yang dirahasiakan tajalli batin berupa batin diri bernama nafsiyah. Dalam hal ini tentulah kita harus menjadikan kodrat awal, yaitu asal usul daripada kodrat yang 3 ini dulu. Bagaimana supaya yang 3 ini memang wujud di dalam diri? Tentunya dengan kita mendirikan. Kalau kita katakan saja ma'nawiyah tapi wujud nurnya tidak ada, itu sama aja kita masuk dalam sejarah. Begitu juga dengan zatnya Allah, ruhaniyah. Kita katakan zat Allah tapi kita tidak tahu dan tidak mendirikan zat itu, maka mustahil ada dalam diri kita. Begitu juga kepada nafsiyah batin. Nah, ini juga harus didirikan. Dalam hal ini, wujud semua asal muasal sifat itu adalah dari nur. Dan wujud asal muasal kodrat itu berasal dari zat.
Nah, kalau nur dan zat atau sifat dan zat ini belum ada, maka Allah tidak mengatakan kalau dia bertajalli pada sifat dan zatnya. Kalau sifat dan zatnya ini sudah didirikan, barulah benar Allah mengkalamkan aku bertajalli pada sifat dan zatku. Nah, kalau Allah bersifat pada sifat dan zatnya, berarti sifat keumatannya sudah mulai berdiri. Untuk itu para jemaah sekalian, dasar utama berdirinya diri sifat Allah itu dari hayatnya Allah berupa nur dan kodratnya Allah berupa zat. Kalau zat dan nur ini belum menjadi kodrat, belum ada wujudnya dalam diri, berarti apa yang kita akui, apa yang kita kalamkan itu belum terijabah oleh Allah. Belum terijabah oleh Allah kalau wujud daripada sifat dan zat itu belum kita dirikan. Untuk mendirikan wujud sifat dan zat Allah ini perlu kita ingat bahwasanya semua sebelum mewujud menjadi sifat masih berkodrat batin. Apa yang berkodrat batin seperti nafsiyah atau salbiyah atau manawiyah, itu tiga-tiganya masih kodrat batin. Belum ada nur, belum ada zat, dan belum ada batin. Hanya kodrat batin saja. Inilah yang harus kita munculkan. Kalau ini sudah muncul kodrat daripada maknawiyah, salbiyah, nafsiyah, barulah wujud dia. Tapi kalau ini belum ada, ini belum wujud, masih berupa cerita. Nah, kalau kita masih berupa cerita, berarti belum nyata adanya. Nah, jadi kalau sudah 3 titik ada dalam diri kita melahirkan sifat, zat dan batin, barulah ada kodrat keumatan, kodrat sifat. Nah, kalau belum ada kodrat sifat, bagaimana dia bisa dikatakan bersifat pada dirinya sendiri? Untuk menjadi kodrat umat itu, dia menjadikan diri kehambaannya. Hanya diri kehambaannya yang bisa bersifat ke diri dia. Nah, sementara kita ini masih dikatakan diri nas, belum masuk ke dalam naf, belum kodrat batin, masih kodrat keumatan. Nah, makanya kita harus mendirikan yaitu sifat zat dan batin Allah pada diri kita. Kalau kita sudah kaji selama ini, sepertinya sudah ada, tapi kenyataan kalau belum mau kita dirikan, dia akan belum mewujud. Kalau dia belum mewujud, belum ada reaksi apa-apa, baik terhadap nurani, baik terhadap zat, batin, semua masih dalam kodrat awal, belum mewujud dia. Nur belum mewujud pada diri sifat, kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Zat belum mewujud pada Rabbani rohani nurani, dan batin belum mewujud kepada nafsiyah atau wujud atau aku. Nah, inilah yang harus pertama kita laksanakan, yaitu mendirikan hakikat daripada diri sifat. Kalau diri ini tidak diri sifat, ya sudah pasti tidak mungkin bisa bertajalli kepada Allah. Kenapa? Manawiyah ini kan kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Ini untuk kehidupan kita, melihat, mendengar, berkata, hidup. Semua itu adalah kodrat Allah yang dipakai. Nah, sementara kita ini belum memiliki kodrat usulnya atau asalnya, yaitu nur. Begitu juga dengan zat. Zat adalah kodrat yang akan menjadi tubuh di diri kita, yang akan menjadi tubuh. Nah, zat ini juga belum ada. Nah, bagaimana dengan nafsiyah, batin? Nah, yang akan menjadi nyawa, itu juga belum ada. Yang ada itu masih tingkat hayat ruh.
Nah ini yang kita hindarkan, karena ruh ini tidak kita juga, semua hewan juga pakai ruh. Nah ini yang harus kita memilih diri sifat. Baik, kita lakukan muzakarahnya. Nanti setelah ini sesi kedua kita akan mendirikan kodrat sifat awal nur zat. Bagaimana adanya nur, zat, ada batin. Nah ini kan dia tiga. Nah bagaimana kita mentajalikan dengan satu panggilan, tiga-tiganya bisa menjadi satu. Nah biasanya kalau orang zikir pasti dua, to ibadah titik dua. Nah ada yang mengatakan ke atas, ada yang mengatakan ke bawah, ada yang mengatakan naik, ada yang mengatakan turun. Nah kalau dia tiga bagaimana? Padahal sumber zikir adalah aku, hu. Nah bagaimana? Dengan satu tarekan kok bisa tiga-tiganya jadi satu. Nah inilah yang harus kita mulai meningkatkan pemahaman kita kepada tingkat ketuhanan. Itu. Jadi kalau saya mengatakan gambarannya seperti titik tiga dalam alif, atau dikatakan tiga wujud batin dalam diri. Nah ini yang harus melahirkan nur dan zat dan batin. Kalau ini sudah ada, baru boleh kita mengkaji manawiyah, baru boleh kita mengkaji salbiyah, baru boleh kita mengkaji nafsiyah. Tapi kalau itu belum ada, apa gunanya dikaji semua? Tidak ada gunanya. Makanya itu harus bertahap-tahap dalam menjalankannya. Baik jamaah sekalian, kita coba menjalankan dan kita lakukan muzakarah dulu. Salu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik menyampaikan amanah jemaahnya. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Yang Guru atas siraman rohani. Semoga apa yang disampaikan tadi banyak bermanfaat untuk kita semua, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk keluarga kita atau saudara-saudara kita yang lain. Nah, kepada saudara-saudara yang lain yang ingin bertanya, silakan diajukan pertanyaan. Sebelumnya dipejet tanda tangan. Ya, untuk ini dipersilakan untuk Pak Suhendro. Pak Suhendro dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya sehat selalu. Insya Allah. Ingin bertanya ini, Buya. Iya. Cara menuliskan yang zat Allah dalam diri kita itu bagaimana, Buya? Iya. Nanti kita akan atur tajalinya. Kita akan pelajari cara mendirikan. Sekarang ini kan nyata kan? Apa memang udah ada zat Allah itu? Iya kan? Yang ada maujud zat, ada tubuh. Yang ada maujud nur, ada ruh. Yang ada maujud batin, ada nyawa. Tapi kodrat yang sebenarnya yang bertiga itu ada tidak? Kan itu. Kalau itu tidak ada, Allah tidak bisa bertajalli. Berdoa pun kita dia nggak bakal datang atau tidak akan sampai karena kodratnya tidak tersambung. Makanya sebagai wujud jasad nur awal jadi, nur ini sifat, berarti tempat Allah bertingkah. Ini harus jadi. Zat juga begitu. Bagaimana bisa ada jasad kalau tidak ada kunah dan kunalnya? Zat awal, zat alam. Nah ini juga harus didirikan. Terus bagaimana yang namanya diri atau diri batin, batinku, kalau dikatakan sifat daripada nafsiyah itu kan batin, batinku. Istilahnya batin diri, bukan diri. Diri nanti ada hunya dari nafsiyah itu. Ya. Nah, ada hunya. Makanya kita bertahap-tahap dulu, kita dirikan pondasinya dulu. Kita dirikan kodrat awalnya dulu,
kodrat awal nur, kodrat awal sifat itu yang kita katakan bakal menjadi manawiyah segala macam tu, salbiyah, nafsiyah, kan kodrat awalnya belum ada. Ini yang harus kita dirikan. InsyaAllah nanti di season kedua kita akan belajar cara mentajalikan dan mendirikannya. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Insyaallah. Baik, InsyaAllah. Ya, terima kasih kepada Pak. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Sendro atas pertanyaannya. Untuk yang lain ya dipersilakan kepada Pak Khalifah Budi. Kepada Pak Khalifah Budi dipersilakan untuk bertanya. Untuk Mbak Sri Fitriani, audionya dimatikan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ayah Guru? InsyaAllah, alhamdulillah berlimpah. Ya, sehat-sehat namanya orang tua. Ini ada yang izin pencerahan tentang 3 zat kodrat diri tadi ya. Jadi kalau kita belum bisa mewujudkan 3 kodrat tersebut tadi, berarti kita masih di tingkat ruh. Nah, ini kan perlu adanya peningkatan untuk mentajalikannya. Jadi bagaimana teknis untuk mewujudkan itu, dan mana yang dikatakan zat itu, Bu ya? Izin Ayah Guru untuk pencerahannya. Terima kasih Ayah Guru. Iya, InsyaAllah. Jadi memang kalau bagaimana cara mendirikan nanti itu mungkin season kedua ya. Tapi yang penting kita harus mengetahui kodratnya dulu. Ya, belajar mendirikan kodratnya harus ditajalikan. Karena apa? Ibarat huruf alif ada titik 3 di dalam alif. Ya, nah titik 3 itu titik batin asal mula semua jadi. Nah, titik batin sifat belum ada. Titik batin zat masih kosong. Titik batin masih kosong. Jadi semuanya masih kosong. Nah, gitu. Sama kayak sholat. Kalau tidak diisi hakikatnya, dia masih kosong. Yang berjalan itu syariatnya. Nah, namanya sholat mati, ya kan? Nah, itu dinamakan sholat mati. Sholu fil mutu. Jadi sholat tidak bernapas, tidak bernyawa, tidak ada ruh sholatnya. Sama kita hidup, tapi di mata Allah mati. Kenapa? Kodrat Allah itu tidak hidup dalam diri. Gitu. Siapa yang mengatakan hidup? Hidupnya napas mungkin bernyawa, tapi hidup napas diri itu belum tentu. Kita kan harus mempersiapkan tempat Allah bersifat. Kalau enggak, bagaimana kita dekat dengan dia kalau dia tidak kita siapkan tempat dia bersifat? Nah, kodrat sifat ini belum ada. Selama ini kan kebanyakan orang-orang kan mendendangkan kajian-kajian diri itu kan belum tentu ada isinya. Ya, gitu ya. Mudah-mudahanlah nanti bagaimana zat bertajali menjadi tubuh, bagaimana nur bertajali menjadi sifat bertingkahnya, dan bagaimana batin bertajali menjadi batin diri, itu kan semua harus didirikan. Ya, itu harus didirikan, wajib. Jadi kalau ada wajib bagi kita kepada Allah, wajib bagi Allah kepada kita adalah mendirikan diri.
Itu wajib bagi Allah kepada kita, yaitu mendirikan sebuah diri naf. Gitu, paham? Insya Allah ya Guru. Terima kasih ya Guru. Insya Allah. Pencerahannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Khalifah Budi atas pertanyaannya. Untuk berikutnya silakan Pak Khalifah Saifuddin. Kepada Pak Khalifah Saifuddin, ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Buya sudah memaparkan bahwa nafsiyah ini bersifat kepada nur dan berkudrat kepada salbiyah. Bersifat kepada maknawiyah, berkudrat kepada salbiyah. Begitu Buya. Iya. Jadi Buya udah kasih amalan untuk mendirikan nur dan zat dan batin. Apa itu Buya yang mau ditajallikan ke menjadi satu? Begitu Buya. Mohon penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, itu yang akan menjadi satu kodrat. Ya, itu yang akan menjadi satu. Jadi dia akan mewujud menjadi tiga dari kodrat yang satu. Kalau sekarang dia masih terpisah-pisah. Nah, dia masih terpisah-pisah gitu. Sama kayak hayat, hayyun, qayyum. Nah, kalau ini terpisah kan bagaimana itu? Ya kan? Kehidupan, hidup dan yang menghidupkan. Kalau dia terpisah kan bukan suatu hidup namanya. Nanti itu yang akan menjadi satu. Ya, kita satukan kodrat itu sehingga dia bisa bertajali menjadi tiga. Jadi Allah kalau sudah ada istilah pesawat itu bandaranya, dia bisa mendarat. Tapi kalau bandaranya belum ada, terus kita mengamalkan ayat, terus mengamalkan ilmu, mendirikan marifat semua, tapi bandara tempat dia turun itu, batin Allah itu tidak bisa berlabuh di diri kita, karena belum ada diri keumatannya, diri bersifatnya belum ada. Jadi dia nggak bisa gitu. Makanya doa-doa ya nggak jalan-jalan begitu. Kenapa? Itu dikatakan alam iradah kalau kita ditorekan. Jadi kalau nggak ada alam iradahnya, berarti yang berkehendak di diri kita itu belum hidup. Gitu. Jadi kalau kita pun berdoa, alam iradahnya tidak ada, ya nggak bisa. Nah inilah makanya kita dirikan. Insyaallah Buya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Khalifah Saifuddin. Untuk berikutnya silakan Pak Ketua untuk mengajukan pertanyaan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ayah guru sehat selalu. Insya Allah. Izin ayah guru bertanya ayah guru. Iya. Di mana posisi letak makom pada diri yang namanya maknawiyah, nafsiyah dan salbiyah itu ayah guru? Iya. Jadi kalau namanya makom salbiyah, makom maknawiyah itu ada pada kening kita. Cuma dia bulat kosong. Liga namanya, liga sifatullah, liga izzatullah, ya, liga al-batin. Jadi kalau liga Allah itu dia bulat, masih batin, namanya nur ma'ni. Di sini ada maknawiyah, tapi dia masih kosong, belum ada. Itu yang menjadi kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat itu nggak ada. Dia belum lahir nurnya, belum jadi. Nah, di dada, di tengah-tengah dada itu ada derajat batin. Batin
yang dinamakan nafsahu. Jadi kalau kita mengamuk, kamu kenal saya tidak, ditepuk-tepuk dadanya, berarti itu adalah diri, berarti itu adalah harga diri, ya. Nah, kita tepuk, kau kenal aku gak? Nah, kita tunjuk tuh, berarti itu adalah diri. Itu adanya di tengah-tengah dada. Nah, yang tempat batin, tempat makom zat, nur batin zat. Yang zat ini makomnya yang asal muasal tubuh akan jadi itu ada di dalam hati halus kita, di kolbi namanya. Makanya nanti itu dipertemukan di tengah-tengah, ya, yaitu di batin diri, batin nafsiyah. Disitulah baru diwujudkan zat turun lagi ke kolbi, nur naik ke ma'ni, gitu. Jadi kalau kita pikir dari sekarang kan susah juga, 3 jadi 1 dengan 1 panggilan, 1 zikir kan. Nah gitu. Biasanya kalau 2 kan enak naik turun, tapi kalau 3 gimana itu kan? Nah kira-kira begitulah, nanti ada solusinya, ya, ada cara tajalinya, insya Allah. Yang penting titik 3 ini harus jadi 1, barulah di situ ditekan, lahirlah nur, jadilah zat. Nah begitu tuh, ya, di dalam wujud batinnya, batin langsung jadi diri, zat di tubuh, dan nur menjadi kodrat dan sifat-sifat semuanya. Itu barulah ada dasarnya, baru ada bahasa maknawiyah, baru bahasa salbiyah, ya kan, baru ada bahasa itu. Kalau sekarang kan kalau kodratnya belum ada, apa bahasanya mau kita buat? Sama aja kita ngasih nama anak belum lahir, ya kan gitu. Paham? Insya Allah ayah guru, terima kasih ayah guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ketua atas pertanyaannya. Yang lain yang ingin bertanya, sekali lagi saya ingatkan, tolong dipijit tanda tangan. Buya, ayah guru, untuk menunggu pertanyaan lain, saya mohon dijelaskan sedikit ayah guru tentang Allah bersifat pada sifatnya sendiri. Tolong penjelasannya ayah guru. Iya. Allah bersifat pada dirinya sendiri, pada sifatnya sendiri. Nah kan yang kita bangun ini sifat dia. Nah setelah itu dia bertingkah. Apa tingkahnya? Yang mata melihat, suara berkata, telinga mendengar. Dia bertingkah, tapi tempat dia bertingkah ini belum terjadi, belum dijadikan, makanya dia nggak bisa bertingkah. Nah dia bertingkah di sifat dia sendiri. Kalau yang 7 itu kan tidak ada nama kita, tidak ada nama bapak kita, nggak ada nama siapa-siapa. Memang nama dia sendiri, nama batin-batin dia. Di batin-batin dia inilah dia bertingkah. Jadi kalau kita akan kaji nanti itu, berdirinya salbiyah dengan nafsiyah, penampakannya manawiyah. Manawiyah itu penampakan, bukan wujud manusia, tetapi bersifatnya Allah dengan sifat manusia, tapi kodratnya kodrat Allah. Ini yang dikatakan bersifat, gitu, paham? Allah. Baik, Ya. baik. Masih ada pertanyaan, jamaah? Silakan yang Ibu Sri, ada pertanyaan Ibu Sri, silakan Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fil umri ayah, semoga sehat selalu, panjang Amin, umur. insyaallah, amin. Barakallah. Mohon penjelasannya Buya, di mana makam-makam wujud dan maujud itu Buya? Itu tadi. Itu yang diterangkan tadi. Kalau makom wujud pada kolbi, zat awal dasarnya. Makom wujud adalah batin pada dada kita,
yaitu makomnya nafsiyah, makomnya pada dada, yaitu kodrat wibawa atau martabat. Nah, kalau makom maujud itu pada makna ma'ani itu kening. Gitu, sifatnya wujudnya nur. Gitu, paham? Allah ya. Masih ada, masih ada yang mau ditanyakan? Silakan yang lain yang ingin bertanya dipijitkan keterangannya. Silakan yang lain. Baik, kalau belum ada nanti saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.